lagi dengan Kak Windy. Kali ini kakak akan membahas mengenai salah satu soft skill yang harus kita punya, yaitu self-leadership. Yuk kita bahas bersama. Kamu pastinya tidak akan pernah berhasil akan memimpin orang lain jika kamu tidak bisa memimpin diri sendiri. Jadi kuncinya sebelum kalian memimpin orang lain, kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Jadi sebetulnya apa sih Kak self-leadership itu? Self-leadership adalah kemampuan di mana kita memimpin diri kita sendiri dan juga mengelola diri kita sendiri. Jadi sebetulnya self-leadership itu adalah usaha untuk mempengaruhi diri sendiri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Self-leadership nantinya akan menuntun kita untuk membangun self-direction dan juga self-motivation, yang dimana keduanya diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Ketika kita nantinya sudah memiliki self-direction, kita akan bersikap lebih mandiri, yaitu dapat menentukan arah, tujuan, dan mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Selain itu, kita juga membutuhkan self-motivation, yaitu di mana kondisi psikologis yang mendorong seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu untuk dirinya dan juga untuk mencapai tujuannya. Self-leadership penting dimiliki oleh kita semua, karena kemampuan ini akan mempengaruhi terhadap perilaku kita, yang tentunya mengontrol diri kita untuk nantinya memberikan dampak positif untuk diri kita. Kemampuan ini nantinya akan menilai diri kita untuk membentuk motivasi diri yang dibutuhkan untuk berperilaku sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Jika kita ingin mengetahui apakah diri kita sudah memiliki self-leadership, nah berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah openness honesty. Biasanya ditandai dengan munculnya ide-ide baru dari kita, kritik, masalah, atau kesetujuan dan juga saran. Dan bisa kita langsung utarakan secara langsung dan juga jujur. Self-leadership juga kita harus memiliki integritas. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan juga perilaku kita. Bagaimana sih seseorang yang dikatakan memiliki integritas? Seseorang yang memiliki integritas adalah tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, prinsip yang dipegangnya. Dengan memiliki integritas, kita akan mendapat kepercayaan dalam bekerja ataupun dalam bekerja sama. Ciri-ciri selanjutnya adalah kita memiliki kecerdasan emosional. Ciri-ciri yang memiliki kecerdasan emosional yaitu yang pertama, dapat mengendalikan emosi diri sendiri. Yang kedua, dapat memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, kita dapat mengenali emosi dari orang lain. Yang keempat, kita mengenali suasana hati kita sendiri. Apakah kita lagi sedih, lagi senang, lagi kecewa, atau lagi marah gitu kan. Ya, kita dapat mengatasi frustasi yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah dimana kita menaati peraturan tanpa didasari rasa takut dan juga rasa tertekan. Jadi memang kita secara sadar kita harus mengikuti aturan. Tapi kita juga harus menyesuaikan diri terhadap peraturan organisasi atau perusahaan. Dengan self-leadership, kita juga dapat mengembangkan diri kita sendiri. Untuk mengembangkan kompetensi kita tidak boleh berhenti belajar, karena kita harus memperluas wawasan kita dan juga keahlian kita untuk lebih baik. Jadi kita harus terus belajar. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan self-leadership kita? Menjadi pemimpin baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri, kita harus memiliki tujuan yang jelas, karena ini adalah menjadi salah satu dasar kita untuk berperilaku dan juga untuk merealisasikan tujuan tersebut. Kita juga harus bertujuan pada sukses. Caranya yang pertama adalah harus berani mengambil resiko. Jangan takut untuk gagal. Namun tentu saja resikonya perlu kita perhitungkan. Jangan mentolerir apapun yang menghambat tujuan kita. Misalnya nih, seperti kita takut gagal, terus cepat menyerah, malas. Dan jangan lupa di sela-sela waktu kita harus merefleksikan di hidup diri kita sendiri. Kita harus merenungkan diri kita siapa sih? Sebenarnya kita pengen apa sih dalam hidup kita? Kita harus banyak tanya pada diri kita sendiri. Sebenarnya keterampilan aku tuh apa ya? Kelebihan kita tuh apa ya? Kekurangan kita itu apa ya? Jadi kita harus memahami diri kita sendiri secara mendalam, karena itu merupakan salah satu kunci untuk bagaimana kita mengenali diri kita dan akhirnya kita tahu nih tujuan kita apa, sehingga kita juga tahu nih apa saja yang harus kita perbaiki. Oke. Jadilah pemimpin untuk diri kalian sendiri sebelum kalian memimpin orang lain. Sampai jumpa.